sebuah pohon yang kami pilih, yaitu pohon alpukat. Dari asal-usul pohon alpukat ini, alpukat secara botani dikategorikan sebagai beri besar yang mengandung satu biji besar di dalam buahnya. Lalu penelitian genom alpukat menunjukkan bahwa evolusinya dipengaruhi oleh peristiwa poloid dan bahwa varietasi komersial berasal dari fibranya. Pohon alpukat sebagian dapat melakukan penyerbukan pencakokan untuk mempertahankan kualitas buah yang konsisten. Nah, adapun karakteristik pohon alpukat. Buah alpukat dari varietasi domestik memiliki daging berwarna hijau, keemasan yang lembut dan bertekstur mentega saat matang. Bergantung kepada kultivitasnya, kulit alpukat bisa berwarna hijau, coklat, ungu, atau hitam. Adapun ayat referensinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun manfaat dari pohon alpukat ini, yaitu alpukat atau bahasa latinnya Persea americana merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal, serat pangan, serta vitamin dan mineral seperti vitamin E, vitamin K, kalium, dan magnesium. Kandungan tersebut berperan dalam mendukung kesehatan jantung dan meningkatkan kualitas asupan gizi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alpukat berkaitan dengan penurunan kadar kolesterol jahat atau LDL serta meningkatkan kolesterol baik HDL. Segitu aja presentasinya. Apakah dari kelompok laki-laki ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Aldi dari perwakilan kelompok 2 laki-laki yang bertanya, apa khasiat atau manfaat dari buah kalian yaitu alpukat selain yang disebutkan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khalid Rizky, saya berasal dari kelompok laki-laki. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Saya ingin bertanya untuk habitat yang pas untuk tanam pohon alpukat itu di mana ya? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelompok laki-laki. Saya izin bertanya, apa hukum menanam pohon alpukat dari Islam? Oke, itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faizaldi. Manfaat selain yang ada di sini, manfaat dari alpukat juga untuk kesehatan ibu hamil dan serta janin karena asupan asam folat yang sangat tinggi itu sangat baik untuk penguat janin dan perkembangan janin serta kalium dan membantu mengatasi kram pada kaki. Jadi izin menjawab pertanyaan nomor 2 yang dari Valen tadi, gimana habitat yang cocok buat nanam pohon alpukat? Sebenarnya lebih ke wilayah sih. Wilayah yang cocok itu kayak wilayah-wilayah atau negara-negara yang memiliki iklim tropis ya. Terus juga ya pokoknya wilayah yang memiliki iklim tropis karena udah pasti tanahnya subur terus gembur. Jadi si alpukat ini jadi gampang untuk berbuah dan tumbuh. Saya akan menjawab pertanyaan Hizki tadi. Apa hukum menanam pohon alpukat dalam Islam? Itu hukumnya sunnah karena itu jariah, bisa jadi amal jariah karena kan buah-buahan juga yang makan bukan cuma kita, itu bisa jadi yang makan hewan karena kan itu jadinya amal tersendiri buat kita. Baik, sekian dari kelompok perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari yang sudah diberikan tugas oleh Pak Senali, yaitu tanaman yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Valentino Rizky Ramadhani. Nama saya Abdul Syahid Yusran Ramdhani. Nama saya Rafa Felix Aldama. Nama saya Faizal. Nama saya Rizky Faizan. Oke, di depan ini kami dari perwakilan kelompok Alaki Agama. Kita langsung aja dari bacakan dari bab 1, yaitu tentang identitas Tuhan. Baik, tanaman rambutan yang memiliki nama ilmiah Nephelium Plantaceae merupakan tumbuhan tropis yang termasuk dalam famili Saphidaceae dan banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman ini tumbuh sebagai pohon kayu dengan tinggi sekitar 10 sampai 20 meter serta memiliki daun yang rendah. Rambutan dikenal luas karena baunya memiliki daun dan rasanya manis serta segar. Kedua, manfaat tumbuhan. Rambutan memiliki berbagai manfaat bagi manusia, terutama sebagai bahan pangan karena buahnya dapat dikonsumsi langsung dan mengandung vitamin C, serat, serta antioksidan. Selain itu, bagian lain seperti kulit, biji, dan daun juga dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Rambutan juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual atau diolah menjadi produk seperti manisan dan minyak. Bab 3, habitat dan ciri-ciri. Rambutan tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi serta tanah yang subur dan gembur. Tanaman ini banyak ditemukan di kebun atau pekarangan rumah. Ciri-cirinya antara lain memiliki daun menjemput, berwarna hijau, batang berkayu, dan buah berbentuk bulat dengan kulit rambutan yang berwarna merah atau kuning saat matang. Daging buahnya berwarna putih, bening, berair, dan rasanya manis. Bab 4, ayat suci Al-Quran dan kaitannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan sebagai tanda kebesarannya. Salah satunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 99. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian dengan air itu tumbuh berbagai macam tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa semua tanaman, termasuk rambutan, tumbuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah rambutan yang bermanfaat menjadi salah satu bukti nikmat yang diberikan kepada manusia. Dari hal ini, kita dapat belajar untuk bersyukur, menjaga lingkungan, serta memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Dari ayat tersebut untuk tilawahnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nasli min sal'ina kundan daniyatun wa jannatin min mustabihan wa ghayra mutasyabihan. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dan langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam-macam tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangga-tangga yang menjual dan kebun-kebun anggur. Dan kami mengeluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan dapat disimpulkan bahwa tanaman rambutan tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai keagamaan. Rambutan menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan menjaga kelestarian alam. Setelah presentasi ini, kita akan alihkan ke sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab itu maksimal ada 3 pertanyaan.
Ya, silakan untuk pertanyaan. Saya Nisa, saya ingin tanya dari yang dipresentasiin tadi kan manfaatnya ada yang ada tulisan yang menulis kulit dan bijinya bisa dipakai untuk pengobatan tradisional. Contoh obat-obatan tradisionalnya itu apa? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa nama ilmiah dari tanaman rambutan dan termasuk famili apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zahra, saya ingin bertanya, apa makna surat Al-An'am ayat 99 yang berkaitan dengan tanaman rambutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Untuk contoh pengobatan tradisional dengan biji dan kulit rambutan, yaitu bisa digunakan untuk mengobati diare dengan cara direbus dan airnya diminum. Sedangkan kulitnya bisa dibuat untuk obat anti-inflamasi untuk kulit. Contohnya bisa jadi teh herbal atau larutan kumur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaannya Najwa. Nama ilmiah pohon rambutan Nephelium lampaceum. Familinya Sapinda Cae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Muti, yaitu apa makna Quran surat Al-An'am ayat 99 yang berkaitan dengan tanaman rambutan. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit dan menumbuhkan berbagai tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa rambutan juga tumbuh atas kehendak Allah dan menjadi bukti kebesarannya, sehingga manusia harus bersyukur dan menjaga lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi dari kami. Yang lebih itu datangnya dari Allah, yang kurang itu datangnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.